Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC lagi, MTC lagi, dan MTC lagi, Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu lancar ya, untuk karir, profesi, rezeki, aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Oke, ini kita akan sedikit membagikan lagi permasalahan handphone. Jadi kita balik lagi nongkrong lagi di MTC ini. Ini kita akan mengulas handphone dari temen ya. Ini handphone temen A10. Nah, jadi ini kebetulan handphonenya temen ini handphonenya agak sedikit error. Ini menurut beliau ini sinyalnya susah, terutama di 4G-nya sering hilang-hilangan ya. Jadi sinyalnya terus. Nah, ini kadang mau nih ya. Kadang mau 4G-nya, kadang juga hilang hanya kadang juga nggak ada ini. Tadi kan ini baru nongol ini juga. Ya, jadi kesimpulannya ini handphone Samsung A10 ini dengan kasus sinyalnya hilang-hilangan naik turun. Ini sinyalnya datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ini udah kayak jai langkung aja ini sinyalnya ini. Nah, ini kan turun ya. Nah, ini terkadang juga 4G-nya hilang ini kadang. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, karena kan kalau di tempat kita kebetulan frekuensinya bagus ya. Ya mungkin ini kalau masuk ke dalam sedikit aja ya. Nah, hilang kan lagi tuh. 4G-nya hilang lagi dia. Ntar muncul kadang-kadang seperti itu. Jadi ini punya temen saya sendiri, kemudian minta dicek dulu, jangan langsung dikerjain. Beliau dicek dulu kerusakannya apa. Jadi ini minta dicek dulu kerusakannya apa, permasalahannya apa, problemnya apa. Jangan langsung dikerjain ya. Jadi kita akan coba cek bareng-bareng ini ya. Kita akan coba pelajari kasus HP Samsung A10 yang sinyalnya susah. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Nah, langkah-langkah kita untuk mengecek permasalahan handphone yang sinyalnya seperti ini naik turun, itu kita coba yang paling sederhana, tapi ya tentu saja yang berhubungan ya. Nah, penyebab sinyal yang naik turun seperti ini emang banyak faktornya. Kalau faktor penyebabnya sih banyak, cuman yang sering kali kita dapati itu ada beberapa yang ini yang sering kali terjadi. Itu yang pertama adalah bagian kabel anten. Kita pastikan dulu nih kabel anten ini bautnya sudah pada nggak ada ini ya. Kita cek dulu bagian kabel anten. Itu yang pertama, apakah kabel antennya terputus atau tidak, terhubung dengan baik atau tidak. Ini bautnya pada kemana ini HP. Ya, sekalipun permasalahan sinyal kan biasanya ada juga dari IC WTR, bisa juga dari IC PA, bisa juga dari IC RF. Wow, 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 wow. Ini nih sobat nih penyakitnya ini nih penyakitnya nih. Nah, ya. Coba kita lihat nih. Saya yakin ini penyakitnya nih. Jadi rupanya ini kemungkinan besar, saya yakin banget permasalahan ini itu beliau ini ganti papan charger satu set ini sama papan chargernya ya. Ganti papan charger, kemudian kelupaan ini kabel antennya ini. Nah, ini kan tidak terhubung tuh. Ya, ini dia nih. Karena kalau diperhatikan kan ini baut sudah pada nggak ada, bagian bawah juga sudah ada beberapa baut yang nggak ada, dan ini papan chargernya sudah bukan ori lagi. Saya yakin mungkin ini diganti sendiri atau gimana, tapi ya kesimpulannya alhasil ini kabel antennya tidak terpasang. Ini bukannya tidak terpasang dengan baik, memang tidak terpasang ini ya. Nah, ya begitulah ya. Nah, sekarang kita coba pasangkan ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran ya buat kita.
Baik itu buat teknisi pemula maupun sobat-sobat ya, karena kan ini zamannya zaman online ya. Karena ada beberapa spare part handphone itu bisa dibeli di online, kemudian juga harganya murah, terus juga contoh misalkan mengganti ini kan gampang ya, namun perlu diperhatikan ketelitian. Artinya ya salah satunya ini ya, ya memang tidak sulit ya, tidak ribet-ribet banget untuk mengganti papan charger ini, tinggal pasang aja, buka baut, modal obeng, kemudian tinggal pasang, udah beres ya. Tapi ya perlu diperhatikan salah satunya ini karena fungsinya kan bukan satu aja nih. Nah kemungkinan ini beliau juga kelupaan ya, seperti yang sering kita katakan ya, kadang kasus-kasus handphone itu di lapangan yang sering kita dapati tidak se ekstrim yang kita pikirkan, kita bayangkan ya. Nah ini udah terpasang dengan rapi, kita pasang dulu bautnya. Makanya untuk tips saya sendiri, setiap kali mengerjakan handphone itu ya kita cari solusi-solusi yang sederhana dulu, solusi-solusi yang ringan dulu, kita cek baik-baik. Jangan ke arah yang vital-vital dulu, ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu. Dan saran saya buat teknisi pemula juga ya, dalam mengerjakan handphone mesti teliti, artinya mesti cermat, mesti ulet. Jadi terkadang hal kecil itu ya bisa bikin kita kelabakan ya. Kan ini hal sederhana ya, hal yang sepele, hal yang sederhana, tapi kan efeknya itu sangat besar. Ya handphone kalau sinyalnya nggak ada, sinyalnya naik turun kan sangat merepotkan, sama halnya dengan handphone yang mati ya. Karena handphone kan fungsinya itu untuk saling berhubungan. Nah kalau sinyalnya nggak ada tentunya kan tidak bisa dihubungi. Jadi ya kita mesti teliti. Di samping juga itu memang mesti kita lakukan, di sisi lain juga kan tidak merugikan customer ya. Oke, kita coba dulu lagi nih. Kartunya sudah kita masukkan. Nah, kita coba nih. Di sini juga kan tadi kadang mau kadang enggak lah. Kan langsung nongol ya. Tadi kan lama banget nih 4G-nya nampilnya itu, nongolnya lama banget, tapi sekarang langsung manteng nih ya. Langsung manteng lah. Ini WA juga masuk ini. Tadi kan sebelumnya notifikasinya juga susah. Nah, ini manteng terus. Kita akan tes ya buat internetan, coba. Misalkan kita buka YouTube nih. Kira-kira ada kuotanya enggak ini? Nah ini sudah masuk ya YouTube-nya. Nah sudah terhubung dan ini manteng ya, tidak hilang-hilangan 4G-nya. Sekalipun memang ini sinyalnya kadang dua ya, tapi kalau Indosat itu seperti itu memang ya. Tapi biar lebih meyakinkan, saya penasaran di bagian atasnya ini. Soalnya bagian atas juga kan bautnya seperti pada nggak ada ya. Kira-kira terpasang dengan baik apa enggak? Nah ini beberapa bautnya itu kan tidak ada nih. Mungkin bagian atasnya juga sudah dibongkar sama pemiliknya ini. Pas giliran dipasang bautnya malah tekor. Nah kita cek, terpasang ya. Untuk bagian atas kabel anten ini terpasang dengan baik ini. Berarti fix. Kita rapikan lagi karena ternyata sudah terpasang dengan baik. Kemungkinan karena ini kartunya Indosat ya. Untuk Indosat memang daerah saya kurang bagus. Ini saya komplitin untuk baut-bautnya. Dan buat teknisi pemula itu kalau bisa jangan pelit ya untuk baut itu. Jadi di saat kita mendapati servisan handphone yang bautnya pada nggak ada, itu ya tidak ada salahnya dan alangkah bijaknya itu bautnya dikomplitin, kita pasangin, toh nggak ada ruginya ya, biar hasilnya memuaskan. Oke, sudah pasang semua baut-bautnya, kita rapikan lagi. Sering banget terjadi ya hal-hal semacam ini. Kasus-kasus seperti ini hanya karena kelupaan, karena hal-hal yang sepele, kita jadi panik, jadi kelabakan. Oke, kita coba lihat nih untuk hasilnya. Nah, sinyalnya agak mendingan nih, kita tunggu 4G-nya. Oh, SIM-nya belum terbaca ini. SIM-nya belum terbaca sobat.
Kalau Samsung sih sekalipun nggak ada kartu ini ya, untuk tampilan sinyalnya itu apa namanya, ada tampilan sinyalnya. Kalaupun kartunya sekalipun kartunya itu tidak terpasang. Kok malah nggak kebaca ya? Kok malah nggak kebaca ini ya? Coba kita restart dulu ini. Nah ini baru kebaca ini ya. Minta di restart dulu, tapi padahal sebelumnya nggak perlu di restart ya. Nah langsung nongol ya 4G nya ya. Untuk Indosat memang di areal kita kurang bagus ya, sinyalnya tidak bisa full, tapi yang penting ini 4G nya udah manteng, ini tidak hilang-hilangan. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.